Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu Perkantoran. Video kali ini adalah video pembelajaran tentang pelaksanaan prosedur K3 dan ergonomi di lingkungan kantor. Materi yang kita bahas di video ini adalah yang pertama, prosedur K3 perkantoran, yang kedua, ergonomi di lingkungan kantor. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sering kita kenal dengan istilah K3 dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur yang dijalankan dari awal sampai akhir dalam suatu pekerjaan. Prosedur ini diawali dengan penilaian mengenai berbagai risiko yang muncul terkait pekerjaan tersebut. Penilaian risiko dilakukan guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai selama mereka berada di ruang lingkup bekerja atau sedang menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan prosedur K3. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan pihak manajemen perusahaan, pihak pekerja, dan serikat pekerja. Yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang aman, mulai dari awal pekerjaan, proses pekerjaan, hingga output pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, mencegah terjadinya kerugian, baik moral maupun material, akibat terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur pelaksanaan prosedur K3. Apa saja sih unsur-unsur pelaksanaan prosedur K3? Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Ada tenaga kerja, pengusaha, perusahaan, dan tempat kerja. Tenaga kerja adalah orang-orang yang mampu melakukan suatu bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Kemudian siapa sih yang disebut pengusaha? Pengusaha merupakan pihak yang memimpin dan menjalankan suatu usaha atau perusahaan. Pengusaha dapat berupa pihak perseorangan ataupun persekutuan dan badan hukum. Kemudian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, yang menekankan biaya operasional pekerjaan sehingga keuntungannya dapat lebih besar dan perusahaan dapat lebih berkembang, serta kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. Kemudian ada tempat kerja. Tempat kerja yang sering kita sebut atau sering dikenal dengan istilah kantor adalah setiap ruangan tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap dan serta menjadi tempat para tenaga kerja melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian, prosedur K3 harus disesuaikan dengan kebutuhan, fasilitas, dan kapasitas yang didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang biasa digunakan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per/Men/1996. Undang-undang dan peraturan tersebut mengatur tentang keselamatan pekerja dan sosialisasinya.
Kedisiplinan dan ketaatan para pekerja terhadap prosedur K3 yang telah ditetapkan perusahaan akan mendukung keberhasilan perusahaan dalam memajukan produksi dan industrinya. Pembahasan selanjutnya adalah ergonomi di lingkungan kantor. Ada beberapa pengertian tentang ergonomi. Yang pertama, menurut International Labour Organization atau yang sering disingkat ILO, ergonomi adalah penerapan ilmu biologi manusia sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimal dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Pengertian yang lain, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata aturan hubungan antara manusia dan pekerjaan, alat-alat kerja, serta lingkungan kerja. Yang ketiga, ergonomi adalah studi tentang gerakan yang efektif, efisien, nyaman, dan aman untuk menyelaraskan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, serta lingkungan kerjanya. Dengan demikian, kelelahan dan kecelakaan kerja dapat dihindari. Selain itu, kinerja dan produktivitas kerja yang dihasilkan juga lebih optimal. Selanjutnya ada 3 komponen ergonomi. Yang pertama ada antropometri, yang kedua biomekanika, dan yang terakhir adalah psikologi. Yang pertama, antropometri. Antropometri yaitu pengukuran untuk mengetahui variasi fisik manusia. Antropometri berperan penting dan sering dimanfaatkan dalam bidang perancangan seperti desain peralatan, pakaian, dan tempat kerja. Selanjutnya ada biomekanika. Biomekanika yaitu kajian untuk mempelajari struktur tubuh manusia. Dalam ergonomi, biomekanika digunakan untuk melihat kaitan antara beban kerja yang diberikan dan pengaruhnya pada tubuh pekerja yang mengelola beban kerja tersebut. Dan yang terakhir, psikologi. Psikologi merupakan kajian psikologi yang digunakan dalam ergonomi adalah kajian yang mempelajari interaksi yang bersifat psikologis antara mesin dan pekerja yang mengoperasikannya. Dampak dari interaksi tersebut, misalnya stres yang dialami pekerja akibat rutinitas harian dalam mengoperasikan mesin, kemudian menjadi data untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan ergonomi. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang keempat, memaksimalkan pekerjaan. Dan yang terakhir, menciptakan dan membudayakan jaminan sosial selama masa kerja produktif. Pembahasan selanjutnya ada manfaat ergonomi. Yang pertama, menurunnya angka gangguan kesehatan akibat tugas dan pekerjaan yang dibebankan. Yang kedua, menurunnya angka kecelakaan kerja di kalangan para pekerja. Yang ketiga, mengurangi biaya pengobatan dan kompensasi akibat penyakit dan kecelakaan kerja. Yang keempat, mengurangi dampak stres akibat pekerjaan yang dibebankan. Yang kelima, meningkatnya produktivitas di kalangan para pekerja. Yang keenam, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan. Yang ketujuh, mengurangi waktu yang terbuang dan meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Dan terakhir, rasa aman dan nyaman karena bebas dari ancaman cedera. Berikutnya ada penerapan ergonomi yang harus diperhatikan saat bekerja. Yang pertama, posisi duduk dan berdiri yang tepat saat bekerja. Ketika bekerja dalam posisi duduk,
Kaki tidak terbebani oleh berat tubuh dan posisi dalam keadaan stabil selama bekerja. Sementara itu, ketika bekerja dalam posisi berdiri, posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Pekerjaan dengan posisi berdiri harus diimbangi dengan posisi duduk agar tubuh tidak terbebani pada suatu tumpuan dan menyebabkan kelelahan. Yang kedua, peralatan kerja. Pada saat bekerja, peralatan kerja yang digunakan para pekerja harus mudah dijangkau dan sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Pengukuran jarak diperlukan karena penduduk di setiap negara memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada tata letak tempat kerja. Tata letak tempat kerja dan display harus terlihat. Simbol-simbol yang digunakan harus bersifat internasional yang tentunya akan membantu pemahaman setiap pekerja atau pengunjung dan meminimalkan kecelakaan kerja. Yang keempat, mengangkat beban. Pembebanan sebaiknya dipilih yang optimum, yaitu beban fisik maksimum yang dapat dikerjakan dalam mengangkat beban adalah sebesar 50 kg. Pernyataan ini menurut ketentuan ILO. Dalam mengangkat beban, sebaiknya tekan pinggul yang mendukungnya secara langsung. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, diantaranya dengan kepala, bahu, tangan, dan punggung. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung dan jaringan otot serta persendian. Yang kelima, ada sikap duduk. Sikap duduk yang paling baik terhadap kelangsungan otot manusia adalah sedikit membungkuk. Sementara itu, sudut tulang yang tepat adalah duduk dengan posisi tegak. Agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas, dianjurkan untuk memilih sikap duduk yang tegak, diselingi istirahat dengan sedikit membungkuk. Kemudian ada arah penglihatan. Untuk pekerja dengan posisi berdiri, arah penglihatan yang benar adalah 23 derajat sampai 30 derajat ke bawah. Sedangkan untuk pekerjaan duduk adalah 32 sampai 44 derajat ke bawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap kepala yang akan lebih rileks. Dan yang terakhir ada waktu kerja. Waktu kerja harus disesuaikan dengan standar manusia dalam bekerja, yaitu 8 sampai 10 jam. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.